Assalamualaikum besti-besti love Indonesia dimanapun berada. Real for justice, justice for Dini Sera. Aku lagi agak menyala kepalaku. Masih inget kan kasusnya di Surabaya waktu itu? Persidangan CCTV, visum gak dianggap tuh sama 3 orang majelis hakim PN Surabaya. Jangan dilupain tuh nama hakim di PN Surabaya. Yang pertama ketuanya adalah Erin Tuah Damanik, yang kedua Mangapul, yang ketiga Hakim Heru. Tahu nggak guys, sebenarnya Komisi Yudisial sudah membentuk tim investigatif untuk menyelidiki sedalam-dalamnya dan udah serius. Rekomendasinya yang disampaikan oleh Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung adalah pecat 3 hakim karena ada indikasi mafia peradilan. Tahu nggak, Mahkamah Agung sampai hari ini belum memecat tuh hakim. Nah kemarin 23 Oktober 2024 ditangkep tuh 3 orang hakim berdasarkan pengembangan penyidikan dari Kejaksaan Agung. Terbukti ada indikasi kuat suap dari pengacara Ronald Tanur ke 3 hakim yang tadi saya sebutkan. Jumlahnya nggak main-main, 20 miliar. 20 miliar. Kebayang nggak? Aku pengen tahu tuh perasaannya. Kok bisa-bisanya ya kasus kematian yang sangat tragik bisa ditransaksikan? Kok bisa ya? Ya bisa lah, itu buktinya terjadi. Ditangkap akhirnya 3 orang, tapi sampai hari ini Mahkamah Agung belum juga ada putusan pecat kepada 3 hakim. Aya naon atuh Mahkamah Agung teh Gusti? 4 September 2024 sebenarnya Kajari Surabaya sudah kirim berkas kasasi ke Mahkamah Agung. Tahu nggak, putusan kasasinya barengan loh sama hari penangkapan 3 hakim yang selama ini kita tunggu-tunggu nggak ada kabar. Tapi sayangnya vonisnya bagi Ronald Tanur bebas murninya dicabut, vonis penjaranya cuma 5 tahun penjara. Sama aja sama tuntutan vonis untuk orang yang miara landak pasukena di Bali, inget nggak? Sayangnya vonisnya bagi Ronald Tanur 5 tahun penjara. Jangan sampai dibiasain, ngebunuh kok dianggap yang wajar, asal bayar 20 miliar. Gila apa ya? Sama aja sama tuntutan vonis untuk orang yang miara landak pasukena di Bali, inget nggak? Viral for justice, justice for Dini Sera. Bongkar mafia peradilan. Jangan sampai nggak dibongkar. Lanjut yuk kita update, bikin emosi. Ku bacain aja ya. Jaksa penuntut umum menyampaikan kasasi adalah 12 tahun penjara yang disebut dengan dakwaan alternatif ke-1 karena terbukti melanggar pasal 338 KUHP. Mahkamah Agung pakainya alternatif kedua pasal 351 ayat 3 KUHP. Jaksa penuntut umum minta 12 tahun, Mahkamah Agung Masya Allah hanya kasih bonus jadi 5 tahun. Guys, sekarang harapannya ada di Kejaksaan Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu di Kejaksaan Agung, ajukan PK dong. Kalau nggak ngajuin PK, setidaknya tangkap, adili bukan hanya hakim yang nerima suap dari pengacara. Pengacaranya juga Uber, dan itu duit dari siapa? 20 miliar. Cari orangnya, adili juga. Termasuk Ronald Tanurnya lah, adili lagi. Bisa diadili lagi dengan kasus yang berbeda. Orang duitnya buat ngebebasin dia, masa dianya nggak diadilin lagi? Bener nggak guys? Bener nggak? Ya bener lah. Guys, Indonesia bantu viralkan. Saya cuma mau ngasih tahu ya, jika kasus pembunuhan, penghilangan nyawa seseorang hanya karena dia orang miskin dianggap sesuatu yang wajar, walaupun ada vonis, ada indikasi kuat mafia peradilan ditransaksikan. Kalau nyawa rakyat nggak dihargai, dihargainya pakai duit, bukan pakai penegakan hukum. Jangan berharap Republik ini ada penegakan hukum terhadap kasus-kasus lainnya. Orang ngilangin nyawa aja bisa kayak gitu. Ngomong-ngomong, Ronald Tanurnya ada nggak sih? Kan dicekal kemarin, tapi kita nggak pernah tahu loh dia di mana. Cari yuk Ronald Tanur yuk. Ayo tegakkan keadilan. Indonesia besti-besti. Semangat ya, Yura, kamu bisa. Mahkamah Agung, yuk pecat tuh 3 hakim. Malu kalau nggak dipecat, udah ditangkap suap masih nggak berani mecat juga. Sopan nggak sih? Jangan sampai ntar kalau di sidang pada sopan terus hukumannya dikurangi ya. Jangan sampai. Salam sopan.